Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang selektor di CSS. Jadi, dulu kita pernah belajar tentang selektor. Seperti contohnya H1. Jadi, ini selektor yang berupa elemen HTML. Jadi, selektor itu bisa berupa elemen HTML, bisa juga ID, bisa juga kelas. Dulu kita pernah belajar elemen HTML yang digunakan sebagai selektor. Contohnya bisa H1, bisa body, bisa P paragraf, H2, dan lain sebagainya. Ya. Di sini kita akan belajar lebih jauh tentang apa itu selektor. Jadi saya punya kode seperti ini. Kode HTML seperti ini. Ya. Saya beri nama index2.html. Ini. Kita akan coba buka di browser. Jadi seperti ini ya. Untuk penampakan dari HTML tadi yang kita buat. Jadi masih polos seperti ini. Nah, kita akan coba membuat CSS dari file HTML ini. Kita akan buat di sini. Kita buat file CSS baru. Kita simpan dulu misalnya design.css. Save. Jangan lupa di sini kita tambahkan link yang menghubungkan file HTML ini dengan file CSS. Ref, kemudian isikan dengan design.css. Kita simpan. Kita akan mencoba untuk membuat CSS dari file HTML ini. Ya. Jadi yang pertama tadi, ya, ini selektor itu yang pertama bisa berupa elemen HTML. Ya. Elemen HTML itu bisa ini yang body, H1, UL, OL, H2, P paragraf ini. Ini merupakan elemen HTML yang bisa kita buat, kita jadikan selektor. Ya, coba kita akan rubah H1. Jadi kita akan rubah warnanya menjadi sky blue misalnya. Sky blue. Kita simpan, kemudian kita cek. Nah, jadi di sini H1 telah berubah menjadi sky blue untuk warnanya. Ya. Kemudian yang H2, ini juga kita akan rubah. Jadi ini elemennya adalah H2. Ini ya, H2. Jadi pilihan masakan enak ini. Ini akan kita rubah warnanya sama misalnya, H2. Color sky blue juga. Save. Coba kita rubah, ya kita lihat hasilnya. Jadi warnanya sama ya, sky blue. Nah, untuk penamaan dua elemen yang sama value-nya, properties-nya ini, properties dan value sama, kita bisa menjadikan satu dengan cara menggunakan tanda koma. Di sini tanda koma, kemudian H2. Kita simpan, yang ini kita hapus. Save, kita simpannya. Ini seolah-olah menandakan dan, jadi H1 dan H2. Warnanya apa? Sky blue. Oke, misalnya kita, nah ini sama ya hasilnya. Sama saja ketika dipisah ataupun digabung. Misalkan kita ingin menambahkan properti yang lain di H2, maka kita tinggal tambahkan saja H2. Apa yang mau ditambahkan? Misalnya fontnya, font family ini Arial, Arial. Save. Kita cek di sini. Nah ini ya. Jadi yang atas ini masih default,
Yang H2 ini sudah Arial karena memang kita tambahkan font family-nya Arial. Nah, kemudian ini ada list ya, di sini ada list UL dan OL. Kita akan coba merubah list ini dengan warna yang berbeda. Ini kan secara default warnanya biru. Kita akan coba merubah. Misalnya yang UL ini akan kita ubah. Jadi misalnya kita coba seperti ini, UL ya. UL kita ganti warna misalnya color, misalnya warnanya yellow. Kita simpan. Coba kita cek hasilnya. Maka yang berubah di sini hanya bulat-bulatnya saja, tapi linknya belum berubah, masih berwarna default yaitu biru. Nah, kemudian bagaimana caranya? Maka kita perhatikan dulu di file HTML-nya. Kita perhatikan file HTML-nya. Kita perhatikan di sini bahwa A, jadi link itu A ini ya. A ini berada di dalam LI, sedangkan LI berada di dalam UL. Jadi kita tidak bisa kalau hanya menuliskan UL di sini. Maka kita harus menuliskan juga LI, kemudian A. Kita simpan, Ctrl S. Kemudian kita cek di sini, kita reload, maka warnanya sudah berubah menjadi warna kuning ya. Jadi seperti itu cara untuk merubah link, warna link. Ya. Ini juga berlaku untuk yang OL. Jadi OL juga sama. Kita copy saja. OL. Kita ganti warna menjadi green, sea green. Kita simpan. Kita reload. Nah, warnanya akan berubah. Nah, caranya seperti tadi. Kita harus memasukkan 3 elemen HTML agar bisa merubah warna dari link ini. Link list ini. Berikutnya, ya, ini P paragraf ya. Kita akan juga rubah warnanya di sini. Paragraf. Sama caranya P. Kita rubah warnanya color. Misalnya red, Indian red. Kita simpan. Kita buka. Seperti ini. Jadi warnanya telah berubah menjadi Indian red. Ya. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana caranya merubah, ini kan ada 2 paragraf ya. Paragraf yang pertama berbeda dengan paragraf yang kedua. Nah, sedangkan ini elemen HTML-nya sama-sama menggunakan P paragraf. Jadi kalau kita hanya seperti ini saja, maka warnanya akan sama saja. Maka caranya adalah, ini kita hapus dulu. Ya. Kemudian di HTML-nya, di P ini, kita bisa menambahkan kelas ID atau kelas. Kita bisa menambahkan ID atau kelas. Kita tambahkan di sini di file, di elemen HTML, tambahkan ID, misalnya apa? P1. P1, paragraf 1. Kemudian yang paragraf kedua ini, kita mencoba dengan kelas. Kelas, kita kasih nama P2. Simpan. Kemudian di sini, untuk memanggil ID ya, di CSS kita menggunakan tanda crash di sini, crash. Namanya apa? P1. Kemudian kurung awal buka tutup, kemudian kita kasih warna color. Misalnya red, Indiana red. Kita simpan. Sedangkan yang P2 ini adalah kelas. Kelas itu dipanggil dengan tanda titik, kemudian nama selektor. Namanya apa? P2. Maka kita tulis P2. Kemudian warnanya apa? Color. Blue. List blue. Lalu kita simpan. Nah, kita cek di sini hasilnya.
terlalu nggak kelihatan warnanya, kita rubah jadi royal blue. Kita simpan. Nah, jadi seperti ini. Nah, cara menggunakan selektor kelas dan ID. Ya, selektor kelas dan ID. Nah, kemudian kita bisa menambahkan seperti ini. Cetak miring. Cetak miring. Kita simpan. Kemudian kita membuat CSS lagi, cetak miring. Jadi font style italic. Kita simpan. Kita buka hasilnya. Nah, jadi ini kita bisa membuat desain yang khusus atau menambahkan kelas lagi setelah nama kelas yang pertama P2 tadi ya. Nah, jadi dia mempunyai 2 desain. Jadi seperti itu. Kemudian akan saya jelaskan sedikit tentang ID dan kelas. Ya, jadi untuk ID itu satu elemen HTML ya, satu elemen P misalnya P atau body itu hanya boleh memiliki satu ID saja. Ya. Kemudian yang kedua, setiap halaman hanya boleh memiliki satu elemen dengan ID tersebut. Misalnya sudah ada elemen P1, maka hanya boleh P1 itu, nggak boleh P1, P12, P1 itu udah 2 itu nggak boleh. Kemudian dapat digunakan sebagai penanda halaman untuk link. Kemudian digunakan juga untuk JavaScript. Nah, lalu sebaiknya tidak digunakan untuk CSS, jadi lebih baik menggunakan kelas. Kenapa kok lebih baik menggunakan kelas? Jadi kita ibaratkan kalau tadi selektor ada 3 ya, ada 3, ada elemen HTML, ada ID, ada kelas. Jadi jika elemen HTML ini memiliki beban, misalnya 1, maka kelas ini memiliki beban seberat 10. Jadi 10 kali lipat. Sedangkan ID ini memiliki beban 100 kali lipat dari elemen HTML. Jadi kita usahakan ketika bisa menggunakan elemen HTML, kita gunakan dulu elemen HTML. Terus jika tidak bisa, kita menggunakan kelas. Nah, yang terakhir kita menggunakan ID. Karena ID itu lebih berat dari selektor yang lainnya. Kita cek hasilnya tadi. Kita cek lagi. Ini ya. Ya, jadi seperti itu penjelasan untuk selektor. Semoga bermanfaat. Silahkan dicoba untuk belajar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.